Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rasya Andika Pertama dari kelas 9J, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pandangan 4 mazhab terhadap hukum nikah. Sebelum kita lanjut ke materinya, sebaiknya kita tahu tentang 4 mazhab terlebih dahulu. Pengertian mazhab dalam Islam. Istilah mazhab merujuk pada aliran atau pemikiran dalam bidang fikih hukum Islam yang berkembang melalui ijtihad para ulama besar. 4 mazhab utama dalam Islam Sunni yang paling dikenal dan diikuti hingga kini adalah mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanafi, lahir di Kufra, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Mazhab ini dikenal sebagai yang paling awal dan paling luas pengaruhnya. Mazhab Hanafi menekankan penggunaan rasio dan qiyas analogi dalam menerapkan hukum. Pengikutnya tersebar luas di Asia Selatan, India, Persia, Bangladesh, Asia Tenggara, Turki, dan sebagian Timur Tenggara. Mazhab Maliki dikembangkan oleh Imam Maliki bin Anas, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 796 Masehi. Mazhab ini dikenakan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Selain Al-Quran dan hadis, mazhab Maliki banyak dianut di Afrika Utara dan Barat seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Mazhab ini menekankan pentingnya hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, serta penggunaan qiyas dan ijma, konsensus ulama. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, dan sebagai wilayah Asia Tenggara. Mazhab Hambali dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Mazhab ini sangat konservatif dan berpegang kuat pada teks Al-Quran dan hadis dengan sedikit penggunaan qiyas. Mazhab Hambali menjadi besar hukum di Arab Saudi dan memiliki pengaruh besar dalam gerakan Salafi. Keempat mazhab ini diakui oleh mayoritas ulama Islam Sunni dan memiliki perbedaan dalam metodologi penetapan hukum, namun semuanya bertujuan untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan umatnya. Klasifikasi bermazhab. Dalam ilmu ushul fikri terdapat 3 tingkatan dalam mengikuti ajaran agama, yaitu taklid, mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui alasannya. Hal ini diperbolehkan bagi orang awam yang belum mampu memahami dalil syariat. Ittida,
mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dasar atau alasan dari pendapat tersebut. Seorang mukmin wajib iktida kepada Nabi Muhammad SAW. Iktihab, usaha sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum Islam untuk perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Istijah hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat tertentu yang disebut mujtahid. Penerapan hukum nikah di dalam 4 mazhab. Hukum menikah dalam Islam menurut 4 mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, beragam tergantung pada kondisi individu dan niatnya. Berikut penjelasan ringkas masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi menetapkan 5 hukum pernikahan. Wajib jika seorang khawatir terjerumus dalam zina dan hanya bisa menghindarinya dengan menikah. Sunnah bagi yang memiliki hasrat menikah dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah atau tidak menikah. Makruh bagi yang tidak memiliki hasrat menikah dan tidak khawatir terjerumus dalam dosa. Haram jika seorang tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan dan dikhawatirkan akan menzalimi pasangannya. Mazhab Maliki juga menetapkan 5 hukum pernikahan. Wajib jika seorang khawatir terjerumus dalam zina dan hanya bisa menghindarinya dengan menikah. Sunnah bagi yang memiliki hasrat menikah dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah atau tidak menikah. Makruh bagi yang tidak memiliki hasrat menikah dan tidak khawatir terjerumus dalam dosa. Haram jika seorang tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan dan dikhawatirkan akan menzalimi pasangannya. Mazhab Syafi'i menetapkan 4 hukum pernikahan. Wajib jika seorang khawatir terjerumus dalam zina dan hanya bisa menghindarinya dengan menikah. Sunnah bagi yang memiliki hasrat menikah dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Makruh bagi yang tidak memiliki hasrat menikah dan tidak khawatir terjerumus dalam dosa. Mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah atau tidak menikah. Mazhab Hambali menetapkan 4 hukum pernikahan. Wajib jika seorang khawatir terjerumus dalam zina dan hanya bisa menghindarinya dengan menikah. Sunnah bagi yang memiliki hasrat menikah dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Haram jika seorang tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan dan dikhawatirkan akan menjilami pasangannya. Mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah atau tidak menikah. Secara umum, keempat mazhab sepakat bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan kondisi individu. Setiap kemampuan finansial, hasrat seksual, dan potensi terjerumus dalam dosa. Menikah dianggap sebagai ibadah dan cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebelum saya mengakhiri video ini, sebaiknya kita meneladani perilaku imam mazhab. Berikut ini adalah perilaku imam mazhab yang harus kita teladani. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Keempat imam mazhab menunjukkan semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Imam Hanafi belajar dari ratusan guru dan rela menghentikan bisnisnya demi ilmu. Imam Maliki menekankan pentingnya kesiapan mental dan materi dalam mencari ilmu. Imam Syafi'i belajar sejak muda dan terbuka terhadap koreksi
bersaksi dalam diskusi ilmiah. Imam Ahmad bin Hambali menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan hadis yang sahih. 2. Menghargai perbedaan. Mereka tidak bersikap fanatik terhadap pendapat sendiri. Misalnya, Imam Syafi'i berkata bahwa pendapatnya benar tapi bisa saja salah, dan pendapat orang lain salah tapi bisa benar. Tawaduk atau rendah hati. Walaupun berilmu tinggi, mereka tetap rendah hati. Imam Syafi'i menyatakan dirinya mencintai orang soleh meski ia belum seperti mereka. Imam Hanafi tetap bersikap rendah hati meski menguasai banyak bidang ilmu. Ketekunan dalam beribadah. Mereka sangat tekun beribadah. Imam Hanafi dan Imam Hambali sering mengisi malam dengan ibadah dan puasa sunnah. Keikhlasan. Mereka mencari dan menyadarkan ilmu semata-mata karena Allah, tidak tergoda kemegahan dunia meski mereka dikenal luas dan dihormati. Kelima sifat ini menjadi warisan spiritual yang sangat berharga dan bisa diteladani oleh generasi muslim masa kini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.